Pertarungan dua superpower dunia di KTT G20 Bali 2022. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. KTT G20 yang diadakan di Bali hari ini tidak akan terlihat bayangan Presiden Rusia Vladimir Putin di pertemuan tersebut. Saat konflik Rusia-Ukraina dimulai, Presiden Putin mengatakan bahwa beliau akan menghadiri KTT tersebut. Sejak saat itu, KTT G20 Bali mulai menarik banyak perhatian dunia. Berhubung G20 perlahan menggantikan peran G7 sebagai organisasi inti yang memimpin pembangunan ekonomi dunia, sehingga masyarakat dunia sangat memperhatikannya. Fakta menunjukkan perkembangan multipolarisasi di dunia telah menjadi tren utama dunia hari ini. KTT G20 Bali merupakan pertama kalinya para kepala negara dari negara-negara anggota bertemu secara offline setelah epidemi, sehingga suasananya akan sangat meriah, menandakan akan ada konflik kekerasan antara negara-negara dunia ketiga yang mewakili kekuatan multipolar dan Amerika Serikat yang mencoba mempertahankan hegemoni unipolarnya. Sebagai contohnya, penasehat keamanan nasional Amerika Serikat Jake Sullivan belum lama ini menyatakan Amerika Serikat akan mengabari Taiwan tentang pertemuan antara kepala negara Amerika Serikat dan China, sehingga Taiwan akan merasa aman dan nyaman dengan dukungan Amerika Serikat untuk perdamaian dan stabilitas di seluruh wilayah Selat Taiwan. Artinya, Amerika Serikat akan memberikan perlindungan untuk Taiwan. Ini adalah campur tangan terang-terangan Amerika Serikat terhadap urusan rumah tangga orang lain. Amerika Serikat sengaja menciptakan situasi memaksa China untuk mematuhinya. Oleh karena itu, jubir Menlu China, Bapak Zhao Lijian, melawan pelanggaran serius terhadap prinsip satu China dan 3 komunike bersama China, Amerika Serikat. Beliau mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan segala provokasi pertukaran resmi dan hubungan militer antara Amerika Serikat dan Taiwan. Berhenti menjual senjata ke Taiwan, mengambil tindakan nyata untuk tidak mendukung kaum separatis Taiwan, dan jangan membawa hubungan China-Amerika Serikat ke situasi berbahaya. Sebelum KTT G20 Bali kali ini, kedua belah pihak sebenarnya telah melancarkan pertikaian sengit atas isu Taiwan. Karena isu ini terkait dengan kepemimpinan masa depan China dan Amerika Serikat atas situasi dunia. Apakah dunia akan tetap berada dalam cengkeraman unipolar di bawah kekuasaan hegemoni Amerika Serikat atau dunia multipolar sebagai penyeimbang kekuatan dari eksistensi lokal suatu bangsa dan negara? Sangat tergantung pada pertarungan dua superpower Amerika Serikat China di KTT G20 Bali ini. Kongres Nasional PKC ke-20 China yang baru saja selesai telah menetapkan jadwal untuk menyelesaikan masalah Taiwan. Begitu China menerobos kepungan rantai pulau Amerika Serikat, maka Amerika Serikat tidak akan dapat lagi memblokir China di wilayah tersebut, sehingga efek dominonya akan sangat signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, China telah berinteraksi dengan Presiden Putin, sehingga Amerika Serikat sangat kelabakan hari ini. Dengan memahami poin ini, tidak sulit bagi netizen Indonesia untuk memahami mengapa di KTT G20 Bali, China dan Amerika Serikat pasti akan bertarung sengit dalam masalah ini. Setelah Kongres Nasional PKC, Vietnam adalah negara pertama yang mengunjungi China. Netizen Indonesia melihat hubungan yang erat antara ASEAN dan China. China telah sepenuhnya mengintegrasikan Asia untuk membentuk sistem ekologi yang sangat kondusif bagi China dan saling menguntungkan antar negara ASEAN. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkannya. Itulah mengapa Amerika Serikat menaikkan suku bunga dolar dan metode penindasan keuangan lainnya, memberi pelajaran kepada Vietnam, meruntuhkan pasar saham Vietnam dan pasar valuta asingnya. Begitu Vietnam dijinakkan, ia akan jujur dan patuh terhadap segala perintah Amerika Serikat. Oleh karenanya, netizen melihat balasan langsung China menaikkan nilai tukar RMB terhadap dolar Amerika Serikat.
karena penekanan terhadap apresiasi dolar akan memaksa dolar untuk memuntahkan apa yang telah dijaranya. Dengan demikian, China dapat membantu Vietnam mengatasi kesulitannya. Selama China dapat membina persaudaraan yang kuat serta melindungi saudara-saudaranya dari penindasan hegemoni Barat, maka negara-negara ASEAN dapat bekerja sama dengan China. Sekarang dunia juga melihat Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Kali ini tidak mengundang Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT melalui koneksi video. Cukup menunjukkan bahwa Asia dan China sangat dekat satu sama lain. Negara ASEAN tidak bersedia menjadi bidak catur Paman Sam. Orang Asia bukanlah orang Eropa, dan mereka tidak akan mendukung Presiden Zelensky seperti orang Eropa. Fakta membuktikan pengaruh hegemoni Amerika Serikat yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri terhadap Asia berangsur-angsur memudar. Seluruh dunia juga telah melihat bahwa Amerika Serikat sedang mencoba untuk memindahkan TSMC ke Amerika Serikat. Begitu China menerobos kepungan rantai pulau dan memperoleh TSMC, China dapat melepaskan ketergantungannya terhadap industri chip yang didominasi Barat. Tentu saja, Amerika Serikat tidak akan pernah membiarkan China memperolehnya begitu saja. Itulah sebabnya menerobos rantai pulau secepat mungkin telah menjadi kurikulum utama bagi China saat ini. Baru-baru ini, Ukraina menasionalisasikan perusahaan manufaktur mesin pesawatnya, Motorsic Corporation, bersiap-siap menolak membayar hutang kepada China. Jika China tidak menghentikannya, maka efek domino akan berkelanjutan, dan banyak negara akan menirunya untuk memeras China. Tentu saja negara kecil seperti Ukraina berani melakukannya karena dorongan Amerika Serikat. Amerika Serikat menggunakan berbagai konspirasi untuk menekan China agar bisa tetap mempertahankan hegemoninya. Atas perilaku Ukraina, China pasti akan menjinakkannya dalam waktu dekat sehingga tidak ada negara yang berani meniru kelakuan Ukraina. Netizen dunia mulai menyadari China yang sangat berbeda di Zhuhai Air Show 2022 yang baru saja berakhir. China tidak lagi untuk menyembunyikan kekuatannya seperti dulu. Sebaliknya, dengan murah hati memamerkan tongkat pemukul anjingnya yang belum pernah diekspos ke dunia. Hal ini mengisyaratkan negara Barat jangan coba bermain-main atau menyakiti kepentingan China dan bisnis partnernya. Jika tidak, tongkat pemukul anjing ini akan cukup menyakitkan bagi mereka. Meskipun Presiden Putin tidak hadir dalam KTT G20 Bali kali ini, namun China masih dapat bekerja sama dengan Rusia untuk menaklukkan upaya hegemoni Amerika Serikat memaksa dunia menuruti segala keinginannya. Selama Rusia bermain baik di medan perang Ukraina, ia telah bekerja sama dengan China. Rusia menarik pasukannya dari tepi barat sungai Dnieper di Kherson untuk menghindari pemboman Ukraina terhadap bendungan Kakhovka, yang 5 kali kapasitas bendungan 3 ngarai China. Setelah penarikan pasukan Rusia, Ukraina baru akan benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan teritori dan rakyatnya. Ini memang sangat kontras dengan Rusia yang rela kehilangan Kherson, namun tetap mempertahankan nyawa rakyat setempat. Karena begitu Ukraina kehilangan rakyatnya, secara otomatis juga akan kehilangan tanahnya. Anti-hegemoni Presiden Putin telah mengguncangkan hegemoni militer Amerika Serikat. Karena inti dari hegemoni Amerika Serikat adalah hegemoni militer. Itulah sebabnya Amerika Serikat memukul Rusia dengan gila-gilaan. Begitu China menghancurkan kepungan rantai pulau Amerika Serikat, pasti akan membuat Amerika Serikat semakin pusing kepala. Dengan demikian, hegemoninya terhadap dunia ini secara bertahap akan semakin longgar dan diserahkan kepada dunia multipolar. Hanya dengan berani berjuang, dunia baru bisa mendapatkan dominasi pembangunan yang lebih baik bagi rakyat dan negaranya sendiri. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!